Al-Quran memberikan petunjuk tentang yang ada di dalam bumi. Muncul yang disebut dengan ilmu geologi dan seterusnya. Itu yang namanya tibyanan likulli syai'. Di samping itu wahudan bagi kita semua, warahmatan, kasih sayang. Semula orang tidak punya kasih sayang antara satu dengan yang lain, terutama sekali golongan antara majikan dengan budak dan hamba sahaya. Maka dengan turunnya Al-Quran itu semua manusia harus ada seorang anak kasih sayang terhadap yang lain, seorang ibu kasih sayang terhadap anak, anak kasih sayang terhadap ibu. Itu rahmah. Itulah yang disebut dengan turunnya Al-Quran itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya terikat kepada manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fihi basairu wa nurun wa shifaa'un lima fis sudur. Ing dalam fihi ing dalam Alkitab basairun pedoman, basairu pedoman, wa nurun dan sebagai cahaya, wa shifaa'un dan sebagai syifa, lima marang-marang fis suduri ono kang ing dalam ada tenaga medis. Semua lari kepada para kiai. Kiai hanya mengobati dengan pakai air putih, kemudian disebul, didoakan pakai ayat Al-Quran, syifa ya, kemudian didoni barang ya. Samping itu adalah kalau orang lagi susah kadang-kadang baca Al-Quran kemudian dibacakan dengan surat Alam Nashrah itu kalau lagi dalam keadaan linglung itu kemudian banyak yang baca Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak ila akhir sampai akhir. Wala yaqiluhu illa wala yaqilu lan ora paham, ora iso nggunakake akal marang Al-Quran sapa illa rasikhun, kecuali orang-orang yang cerdas. Tidak bisa Al-Quran kemudian dipahami oleh orang awam. Memahami Al-Quran itu ya dengan tafsir, orang-orang yang pandai, yang pintar, ahli tafsir. Maka Al-Quran kadang-kadang ada orang yang terjun bebas. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal yang dipakai itu adalah terjemahan. Nah, yang seperti itu yang namanya minal koploin. Orang yang koplo itu ya begitu. Al-Quran itu bisa dipahami, satu, ya harus pandai terhadap bahasa Arab, ya, pandai terhadap ilmu alat, nahwu sorohnya, bukan hanya sekedar itu. Makanya orang-orang yang alim itu justru mereka adalah paham betul mengikuti orang yang lebih alim daripada dia. Makanya dia membaca tafsirnya supaya tidak keliru pemahamannya terhadap hal tersebut. Nah, kalau orang yang terjun bebas itu padahal modalnya ya terjemahan, padahal dia tidak mengerti ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu badi, ya, itu kemudian ilmu asbabul wurud, asbabun nuzul dan seterusnya, ilmu tafsir dan seterusnya. Nah, itu langsung terjun bebas, nanti ya salah kaprah. Itu banyak sekali yang dilakukan oleh wala yaqiluhu illa rasikhun. Nah, kalau kita itu tidak bisa paham, tidak mengerti, maka ini tuntunannya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu mongko takono sapa sira kabeh marang wong kang pinter, marang wong kang ngerti. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh la ta'lamuna, iku ora padha ngerti. Kalau kalian tidak tahu, ya pakai ikut aja pendapatnya. Yang penting bagi kita semua. Kalau kita tidak tahu, tanya, jangan sok istilah sendiri. Wa qala wa may yushaqiqir rasul
min ba'di ma tabayyana lahul wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man taisapani wong yusyaq yang menentang sapa man ar-rasula ing rasul min ba'di ma sanging sebagian saking sakwisi barang tabayyana min ba'di saking sakwisi barang tabayyana kami jelas lahu maragma apa al-huda petunjuk ayat tabi dan mengikuti ghairas sabilil mu'minin bukan jalannya orang-orang mukmin. Orang yang menentang Rasul setelah jelas adanya petunjuk, yaitu Al-Quran turun, masih aja ditentang. Wayat tabi dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, ya, nuwalli mongko memalingkan sapa ingsun Allah marang wong mau man yusyahid ma barang tawalla kang menguasai apa ma wa nuslihi jahannam lagi sapa ingsun Allah jahannam ing neraka jahannam wa sa'at masyir wa sa'at dan sejelek-jelek tempat masyiran tempat. Jadi kalau orang setelah adanya petunjuk Al-Quran diturunkan kemudian dia masih menentang terhadap Rasul, jelas tidak ada kesalahan yang ada di dalamnya, isinya adalah baik untuk memperbaiki terhadap kondisi sosial masyarakat pada saat itu maupun untuk kebaikan dirinya sendiri, kebaikan alam semesta, jelas. Namun dia masih tetap yattabi' ghairas sabilil mu'minin, mengikuti jalannya bukan jalannya orang-orang mukmin di luar itu, maka Allah membiarkan mereka, malingkan mereka dan masukkan mereka ke neraka jahanam sebagai tempat yang paling sejelek-jeleknya tempat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uts bil asyah. Wassalatu ta'irahmatan keselamatan ala sayyidina ing atase bendara kita nggih Muhammadin ing purupadikan yang Nabi Muhammad al-mab'uts yang diutus bil ilmi kelawan lembah manah pengapura, suka memberikan ampunan terhadap orang lain, warahmati dan kasih sayang al-wasi'ati kang luas. Jadi Kanjeng Nabi itu berhasil diperintahkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sifat Kanjeng Nabi itu al-hilm, sering memberikan ampunan kepada orang lain yang pernah berbuat jahat. Itu dakwahnya Nabi, al-hilmu warahmah dan kasih sayang. Ya, itu yang paling penting. Rahmah dan kasih sayang itu yang dipakai pegangan. Jangan sampai dakwah meden-medeni dengan pentungan. Ya. Nah, orang gelem awas loh. Nah, itu ya dakwahnya dakwah Fir'aun itu. Dakwah itu kasih sayang. Dulu memang pernah menolak terhadap kita, sekarang dia itu masuk Islam, menjadi teman kita sendiri. Akhirnya ya kemudian kita ikuti. Kita ya kalau orang kita kadang-kadang kan masih dulu pernah jadi PKI, keturunan PKI loh, keturunan baik kan PKI kan tidak punya salah sama sekali. Oh kok masih gitu. Dulu anaknya Abu Jahal, tidak boleh itu. Kalau sudah masuk Islam itu al-hilm war-rahmah. Maka Nabi itu sifatnya al-halim, al-hilm, memberikan ampunan terhadap orang lain, mudah memberikan ampunan. Tidak ada kan dulu anaknya bapaknya masih, itu kan sering terjadi itu. Banyak yang terjadi. Bapaknya masih kafir, ikut perang Badar, anaknya sudah masuk Islam, perang sama orang tuanya.
Orang Islam sendiri itu tidak pernah, oh ini anaknya Abu Jahal, ini adanya. Tidak. Anak itu dosa sama sekali, dosa sejarah itu tidak punya. Ya, makanya di sini kadang-kadang masih ada disebut dengan anak jadah dan seterusnya. Kemudian lagi-lagi anak haram. Bapaknya sing minta anak yang tidak mengerti sama sekali malah justru dibully dan seterusnya. Itu yang tidak boleh. Inilah sifat ala Sayyidina Muhammadin al-mab'uth bil hilmi war rahmah al-wasiyah, yang luas, lapang duduni. Dawa ususi. Al-qail kang ngendika, mahma utitum min kitabillahi fal amalu bihi wajibun la udra li ahadin. Mahma utikum semangsane den tekaake sapa sira kabeh min kitabillahi saking kitabe Gusti Allah. Fal amal mongko tanindakake bihi kelawan kitabullah wajibun iku wajib la udra li ahadin fi tarkihi. La udra ora ana alasan li ahadin marang wong suci fi tarkihi ing dalem ninggalake. Ketika diberikan kepada kalian semuanya Alkitab, kitabullah diturunkan kepada kalian semuanya. Fal amalu bihi wajib. Mengamalkan isi kitab Allah itu adalah wajib. La udra li ahadin fi tarki. Tidak ada alasan orang kemudian meninggalkan apa yang ada di dalam kitab Allah. Fa in lam yakun fi kitabillah fasunnatun li madiyah. Fa illam yakun mongko lamun ora ana ing dalam kitab ora ana ing dalam kitab Allah, fasunnatun mongko utawi sunnah li marang ingsun madiyatun kang lewat. Kalau di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak semuanya harus jelas ya. Karena ada yang disebut muhkamat jelas perintahnya, ada yang disebut dengan mutasyabihat. Mutasyabihat itu bisa bermakna begini, bisa bermakna begitu. Ya, kemudian itu yang kemudian bisa fleksibel. Kalau konteksnya dulu demikian, kalau konteksnya sekarang bagaimana? Maka ini kitab Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang bersifat kias misalkan, atau yang bersifat metafor, itu sampai sekarang kontekstual semuanya. Kalau aqimus sholat, tegakkan sholat, itu sudah jelas. Menegakkan sholat, melaksanakan sholat dan seterusnya. Wa atuz zakah, itu langsung. Tapi kalau seperti ini misalkan, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya hammalah itu adalah pembawa al-khatoba kayu bakar. Siapa yang dimaksudkan di situ? Istrinya. Istrinya siapa? Abu Lahab. Namanya siapa? Abu Lahab. Istrinya, ya, istrinya Abu Lahab Ummu Jamil. Abu. Ya. Padahal yang namanya Abu Lahab itu bukan kok istrinya Abu Lahab kemudian Abu Lahab gitu. Istrinya Pak Faisal dan Bu Faisal. Ya. Istrinya Abu Lahab, dan Abu Lahab itu terkenal orang yang banyak mempunyai budak. Berarti dia adalah orang yang kaya. Kalau orang kaya masa istrinya golek kayu bakar, orang diserahke kalau budak wae. Makanya hammalatal hatab itu istrinya yang selalu menentang terhadap Nabi, istrinya yang selalu menghalang-halangi dakwahnya Nabi, itu dijuluki hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar itu artinya orang yang tukang ngompori orang lain, tukang manas-manasi wong liya. Nek basa Jawa namanya sengkuni, ya. Sengkuni di Senayan itu cukup banyak. Tukang ngompori manas-manasi, ngadu domba dan lain sebagainya. Itu namanya hammalatul hatab. Jadi ada peristiwa dahulu,
kemudian ayat itu sampai sekarang itu kontekstual. Kontekstual itu terus menerus dapat dipahami oleh generasi sesuai dengan zamannya masing-masing. Jadi tidak hanya ini sejarah zaman dahulu tentang Abu Lahab dan istrinya, tidak. Itu bisa dipahami konteks sekarang. Oh, itu adalah orang yang sama, mirip bentuknya, beda wonge tetapi kelakuannya padha. Sunnah. Yang kedua, kalau seandainya Al-Quran tidak ada, maka sunnah. Wa il fa illam yakun fi sunnatin li, mongko lamun ora ana fi sunnatin ing dalam sunnahku, fama qala ashabi, fama mongko barang qala kasendika sapa ashabi, sahabat-sahabatku. Kalau di dalam sunnah tidak ada, maka sahabat-sahabat Nabi itu pernyataannya. Seperti sholat taraweh zamannya Kanjeng Nabi tidak ada jamaah, jamaahnya Nabi ping telu di masjid. Kemudian zamannya Abu Bakar juga demikian, sholat taraweh berjamaah. Tapi pada masanya Umar bin Khattab kemudian dilakukan dengan sholat taraweh berjamaah. Itu adalah yang ada di dalam atau perilaku atau yang dilakukan. Nabi mengatakan li'an ashabi kan nujum, li'anna ashabi krana sedune sahabat-sahabatku kan nujum iku kaya dene bintang-bintang fis sama ing langit. Sahabat-sahabatku adalah fa ayyuma khattum bihi faqad ihtadaitu. Fa ayyuma khattum mongko ndinding sliramu ngalap sapa sira kabeh bi kelawan ashabi faqad ihtadaitum, monggo teman-teman untuk pituduh sapa sira kabeh. Jadi secara hukum bahwa apa yang disampaikan dan dikatakan oleh sahabat-sahabat itu adalah termasuk dasar hukum. Karena sahabat Nabi biasanya tidak mau berbuat dusta. Wa ikhtilafu ashabi lakum rahmah, dan perbedaan di kalangan para sahabatku lakum tumrabe sira kabeh rahmatun, iku sebagai rahmat kasih. Jika ada para sahabat itu kata Nabi itu ada sebagai rahmat. Jangan dibully kalau ada pertempuran antara Ali bin Abi Thalib yang lain, itu adalah rahmat karena perbedaan visi saja. Ini sing salah nanti orang sing salah. Wah, semuanya itu yang ada sahabat-sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga itu adalah asyratul mubasysyaratul jannah. Ada 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga itu ya antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang terjadi perbedaan benar. Wa ala alihi wa sahbihi as-sabirin was-sadiqin. Wa ala alihi lan sholawat dan salam tumrap keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi dan sahabat Kanjeng Nabi as-sabirin kang padha sabar bersama dengan Nabi, mau ikut bersama Nabi dikala duka maupun suka. Wasodiqina kang padha jujur, sadiq. Ya. Wal qanitina padha manut taat dhateng Nabi. Munfiqina dan orang-orang yang suka berinfak. Apalagi sahabat-sahabat generasi pertama. Kalau Nabi mengatakan infak untuk pertempuran dan lain sebagainya, jika terjadi peperangan, membantu orang-orang miskin luar biasa, segera mereka laksanakan. Bahkan kadang-kadang seluruh hartanya diberikan. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bil ashar yang dalam waktu sahur. Alladzina hum amanatu hadhil ummah, alladzina yaiku wong akeh hum tapi dhewe kabeh iku amanatu hadhil ummati, amanahe umat iki. Al-mausumati kang al-maksumah, al-maksumati kang terjaga dari perbuatan dosa, maksum. Minal istima'i sangga istima', ketika berkumpul ya mengeluarkan pendapat, itu adalah pendapat dari para sahabat tersebut adalah maksum. Ya,
maksum dilindungi dari perbuatan dosa, artinya tidak tidak menyesatkan kepada orang lain. Alal khoto'i maksum dari perbuatan salah, wal ghawayati, dan yang kelewat batas itu tidak, mesti adalah maksum anil khoto'i wal ghawayah. Wa 'alal ladzina tabauhum bi ihsanin wa la yattabi'una khutuwatis syaitan. Wa 'alal ladzina lan ngatasi wong akeh ittaba'u kang mengikuti sapa alladzina hum marang sahabat, itu generasi tabi'in, generasine setelah sahabat. Jadi kita masih mendoakan orang yang pertama adalah generasi sahabat, yang kedua adalah generasinya para tabi'in. Bi ihsan ittaba'u mengikuti sapa alladzina hum marang sahabat bi ihsanin kelawan baik, wala yattabi'una lan ora mengikuti sapa dheweke kabeh khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Maka pendapatnya para sahabat, pendapatnya para tabi'in itu adalah yang bisa dipegangi oleh kita semuanya. Justru kita pegangi itu kadang-kadang orang sekarang ini yang sok pinter, kadang-kadang pendapatnya para tabi'in kemudian dianfal ya, generasi pertama, yang kedua itu adalah generasi yang terbaik bagi kita semua. Nah, kita itu generasi keberapa? Dari generasi yang jauh dari Nabi yang luar biasa. Mestinya terjadi banyak, sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan pada diri kita masing-masing. Justru kita harus kembali ke sana. Apa yang dikatakan oleh para sahabat, apa yang disampaikan oleh para tabi'in, ya, itu yang harus kita kembali. Falamma ra'aitu wa ba'du, falamma ra'aitu mongko nalikane weruh sapa ingsun masih sahajati ikhwani ing pira-pira kebutuhan pokoke para kanca-kanca ingsun at-talabatikan sinau bil ma'had al-islami ing dalam pondok pesantren Krapyak Yogyakarta, khususnya wa ghairihim lan liyane min amsalil qasirina saking min amsali saking pira-pira keterangan ingsun al qasirina kang kurang umumnya ila bayarin marang penjelasan. Misalkan amfilatin minal masailil lati la yanbaghi tabadulul inkar fiha, amsilatin pira-pira contoh ila bayani amsilatin. Satu, menjelaskan pira-pira contoh minal masail allati, ini termasuk isinya ya. Minal masail sayang pira-pira masalah allati la yanbaghi kang ora prayoga apa tabadul inkar, terjadinya pengingkaran ya, fiha ing dalam pira-pira masalah misla masalah di qobliyatil jumu'ah. Sekarang orang lagi ada masalah ya, Jumat itu ono qobliyah apa ora. Dengan masalah tersebut kemudian akhirnya depadu ya, padahal dia nggak melaksanakan ya rapopo, melaksanakan ya lu ape itu sholat. Sing ora apik malah mencemooh. Ngelek-ngelek lah itu sing elek. Wa misla mas'alati talqin, kaya sepadane masalah talqinil mayit. Mayit ba'da dafni sawise di kubur. Wa nahwihi lan sepadane loro masalah qobliyah lan talqin. Talqin itu artinya apa itu, orang setelah kubur kemudian ditanya marot buka, kalau nanti kamu ditanya oleh malaikat munkar nakir, sopo pangeranmu, pangeranmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntunan seperti itu ya. Wa nahwihi ma kaila yastauliya alaihim fi dinihimul wasawis
wal awhamul batilah wa la yatasallatu alaihimus syaitan wa awliya'uhu bil ihwa wal idlal wa la yatarru bitalbiyati ahli al-ahwa wa in kathru al-qil wal qal wa ya'lamu haqqan annama alaihi as-salafus salih huwa al-haqqul muttaba wa madza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Ada dua masalah tersebut kaila yastauliya supaya orang nguasani alaihim ing atase dheweke kabeh ya kuwi wong sing nglakoni maupun orang yang tidak nglakoni fi dinihim ing dalam agamane al wasawis supaya tidak dikuasai oleh sifat was-was. Aku gak nglakoni kaya ngene iki ana dasare ora. Aku nglakoni tahlilan ana dasare ora was-was. Lah nek wong sing ora ngerti ya was-was terus. Wal auham ya. Wal auham dugaan-dugaan. Jadi kebingungan yang dihadapi. Hanya dugaan ke al-batil al auhamul batilah. Wala yatasallatu dan orang nguasani alaihi mengatasi dheweke kabeh sapa syaitan. Kemudian setan muncul membisiki kepada mereka, nggonmu kuwi sing nglakoni ora ana dasare. Ora ana dasare kok sing nglakoni para kiai sing biasa ngaji, padahal sing ora tau biasa ngaji malah ngomong kayak ngono. Itu termasuk sudah dikuasai oleh setan-setan wujudé manungsa. Wa auliya bulan kanca-kancane setan ya bil ihwa'i wal idlal lawan memberikan penyimpangan wal idlali dan kesesatan. Wala yaghtarru bitalbisati ahli al-ahwa ulama salafus salih huwa al-haqqul muttaba. As-salafus salih orang-orang zaman dahulu, bukan orang generasi sekarang ini yang kemudian memperangapi ajarannya ulama-ulama dahulu. Itu al-haqqul muttaba, hak yang harus diikuti. Famada ba'dal haqqi, famada ba'dal haqqi, famada mongko apa ba'dal haqqi setelah hak ilad dolal kecuali sesat. Ya, makanya paling benar adalah as-salafus shalih yang harus dipegang. Generasi setelah salafus shalih, misalkan begini, ada uruf ahlul Madinah. Uruf itu adalah kebiasaan ahlul Madinah. Sejak dulu sampai generasinya Imam As-Suyuti hampir tahun 1000-an. Ya. Itu sudah dikutip oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawiyah. Kemudian dirombak oleh orang-orang generasi sekarang. Itu namanya orang yang mengubah tradisi yang sudah ada pada masa dahulu sejak zamannya kami Nabi sampai as-salafus shalih sampai generasi terus demikian. Nah, orang yang mengubah itu menurut Mbah Hasyim Asy'ari sebagai seorang yang dianggap bid'ah pelaku. Jadi bid'ah itu bukan hanya melakukan perbuatan baru, tetapi adalah mengubah tradisi-tradisi yang sudah disepakati dan dijalankan oleh ulama-ulama dahulu. Itu juga ada pelaku-pelaku bid'ah. Demikian, besok kita lanjutkan kajian berikutnya yaitu halaman 6. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya
wasallam.